Rumor yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka merapat ke Partai Golkar semakin berhembus kencang. Hal ini diperkirakan terjadi karena Gibran membutuhkan kendaraan politik dalam rangka mengamankan posisinya yang hari ini harus jujur kita katakan tidak aman dan tidak baik-baik saja. Ia membutuhkan dukungan dari partai politik dan salah satu kemungkinan itu adalah Partai Golkar. Bagaimana kita menimbang suara-suara yang mengharapkan agar labuhan dari Gibran Rakabuming Raka termasuk juga Jokowi diarahkan pada sebuah partai tertentu sebelum mungkin pada waktunya harapan bahwa Jokowi akan membentuk partai politik baru itu juga sangat masuk akal dan bahkan gaungnya diupayakan terwujud dengan harapan bahwa lagi-lagi Jokowi dan seluruh terah kepentingan keluarganya dapat terwadahi kalau ada partai politik yang dibentuk oleh kepentingan dari Jokowi sendiri untuk mengamankan posisi dan arah politik sepak terjang politik Jokowi dan keluarganya. Tapi dalam konteks kali ini, bagaimana kita menimbang bahwa Gibran sebaiknya merapat pada partai politik mana dan apakah hembusan yang sangat keras untuk mendorong agar salah satu partai politik yang paling aman untuk dimasuki oleh Gibran adalah Partai Golkar itu dapat diwujudkan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sosok politisi muda dan kali ini harus kita katakan sangat moncer masa depan politiknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Sejak ia dipinang oleh Partai Gerindra dan khususnya sang calon presiden pada waktu itu yaitu Prabowo Subianto untuk mendampinginya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka mulai masuk dalam radar untuk diperhatikan bagaimana kita menimbang kans dan arah serta masa depan karir politik seorang penerus dinasti Jokowi. Dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja dalam konteks ini Prabowo Subianto ada dalam suasana kebatinan yang tidak mudah untuk menetapkan bahwa pasangan yang akan maju di pinangnya itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Nampaknya faktor Jokowi itu adalah salah satu ikatan yang membuat seorang Prabowo Subianto harus benar-benar berhitung dan kalkulasi politiknya. Lagi-lagi tidak salah, tidak meleset ketika ia meminang putra pertama Presiden Jokowi untuk mendampinginya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada beberapa waktu yang lalu. Tentu saja salah satu catatan yang ditimbang oleh seorang Prabowo adalah agar ia beroleh peruntungan dari sekian kesempatan-kesempatan yang ia masuki ketika ia akhirnya gagal untuk maju dalam pemilihan presiden. Dan kali ini nampaknya Prabowo tidak ingin kehilangan muka dan dipermalukan lagi. Oleh karena apa? Oleh karena ia selama ini sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi dan karena itu kekuatan dan legasi serta pengaruh Jokowi adalah salah satu hal yang ia timbang baik-baik. Dan supaya dukungan terhadap dirinya untuk maju beruntung dalam pemilihan presiden kali ini, maka Jokowi harus all out mendukungnya. Dan tentu saja tidak ada cara yang lain selain meminang anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk mendampinginya maju dalam pemilihan presiden kali ini. Nah, teman-teman, ketika kita mencoba mengilas balik apa yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, tentu saja kita kembali disadarkan pada realitas politik hari ini, yang nampaknya semakin hari kita
membutuhkan hal-hal yang serius terkait dengan masa depan karir politik seorang Gibran Rakabuming Raka. Apakah ia memang akan terus menjadi seorang aktor politik yang dipertimbangkan karena kekuatan politik yang ada di belakangnya yang mendukungnya secara basis massa dan basis konstitusional dan institusional itu merupakan kekuatan yang akan memastikan seorang Gibran aman untuk mendampingi Prabowo sebagai kekuatan politik yang tidak main-main, karena Prabowo selain presiden hari ini juga pemilik partai politik yang menjadi pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, yaitu Partai Gerindra. Karena itu, pertanyaan serius dari publik tanah air kita adalah apakah ada kendaraan politik yang dapat dimasuki oleh seorang Gibran untuk memperkuat diri Gibran sendiri dalam rangka mengamankan posisi politik seorang yang bernama Gibran. Dalam konteks ini, arus deras yang memberi dukungan, bahkan apresiasi, bahwa Gibran harus memilih salah satu partai politik tertentu. Dalam konteks ini, suara diarahkan pada Partai Golkar. Itu juga beroleh semacam argumentasi yang sangat mendasar dan fundamental. Sekali lagi, karena kepentingannya adalah tidak hanya hari ini, tetapi ke depan. Paling tidak, usia muda seorang Gibran itu menandai sebuah bagian penting dalam rangka kita menakar bahwa Gibran bukan hanya akan selesai ketika tahun 2029 ia mengakhiri jabatannya sebagai wakil presiden pendamping Prabowo, tetapi harapan publik luas adalah bahwa Gibran terus memiliki karir politik yang moncer, karir politik yang baik, yang bahkan bisa menjadi presiden Indonesia pada waktunya. Disinilah teman-teman, partai politik kemudian menjadi alasan terbesar mengapa seorang Gibran harus melabuhkan dirinya pada sebuah kekuatan politik, dalam hal ini partai politik. Dan apakah itu adalah Partai Golkar? Ini tetap menjadi pertanyaan penting. Dalam konteks ini teman-teman, sinyal-sinyal ke arah itu tentu banyak diupayakan untuk semakin secara sadar dibuat menjadi sesuatu yang mungkin dan masuk akal. Disinilah kita mengerti bahwa pada akhirnya politik itu adalah seni membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin. Politik adalah seni dalam rangka menempatkan diri kita di tengah-tengah suasana politik dan kepentingan-kepentingan yang tidak mudah. Tarik-menarik di antara kepentingan itu salah satu fakta politik dalam rangka kita membumbui demokrasi kita yang memang penuh dengan kontestasi dan rivalitas. Disinilah teman-teman salah satu titik kesadaran kita ketika membaca peruntungan seorang Gibran adalah ia membutuhkan kekuatan basis politik, institusi politik, lembaga politik seperti partai politik untuk membuat dirinya dan kepentingannya terwadahi. Paling tidak ia sudah mulai berkalkulasi, menghitung dirinya bahwa karir politiknya tidak hanya selesai tahun 2029 ketika ia mengabdikan dirinya kepada negara, nusa dan bangsa dan rakyat, selesai sebagai wakil presiden, tetapi ia tetap punya kesempatan karena usianya yang muda untuk memastikan bahwa karir politiknya terus berjalan seiring dengan kontestasi dan rivalitas politik yang memang dimungkinkan dari sebuah sistem politik demokrasi yang kita hidupi dan kita pilih di Indonesia ini. Karena itu teman-teman, apakah memang Partai Golkar itu tepat untuk dipilih oleh Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi? Dan inilah pertanyaan yang masih terbuka. Tetapi salah satu alasan terbesar dan argumentasi yang masuk akal adalah bahwa Gibran membutuhkan sebuah kekuatan real politik yang diharapkan akan memberikan rasa aman pada dirinya di tengah-tengah kontestasi politik yang memang penuh dengan drama-drama dan orkestrasi politik yang tidak mudah, penuh dengan tarik-menarik dan kepentingan. Ia harus mengamankan dirinya untuk memungkinkan dirinya tetap diperhitungkan dalam perpolitikan di tanah air dan tidak disepelekan oleh kenyataan dan fakta politik yang kita hadapi hari ini dan kita hidupi hari ini sebagai pilihan sadar kita bahwa partai-partai politik itu adalah sebuah entitas
demokrasi kita yang membuat kita harus menentukan arah perjuangan kita di dalam sebuah institusi seperti partai politik. Kita menunggu waktu yang tepat, apakah pilihan seorang Gibran itu pada Partai Golkar, ataukah partai-partai yang lain, atau bahkan mendirikan partai politik tertentu yang mungkin itu jauh lebih mahal harganya daripada ia menetapkan dirinya berlabuh pada sebuah partai, termasuk partai Golkar itu sendiri.